Dia sendiri yang berbantah-bantah. Dia minta surat dari gubernur untuk bunuh orang Kristen, tangkap orang Kristen. Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia menjadi apa? Kebodohan. Makanya kalau sekolah janganlah tinggi-tinggilah. Buang-buang uang. Cari Tuhan. Nomor satu cari Tuhan. Memang kalau mau jadi insinyur, terpujilah Tuhan. Jadi dokter, puji Tuhan, haleluya. Jadi, tapi dibanding sama hikmatnya Tuhan, aduh. Dia bilang aku akan binasakan. Ayat 21. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah. Dunia dinilai dalam hikmatnya Tuhan. Dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah. Oleh hikmatnya, hikmat dunia. Jadi hikmat dunia, kita jadi dokter, kita jadi insinyur, kita jadi, nggak bisa mengenal Allah. Nggak bisa. Profesor Stephen Hawking, orang pinter tentang angkasa luar, nggak bisa ngomong, dia ngomong pakai komputer, cacat, dia duduk di kursi roda begini. Disebut paling pinter, guru besar dari guru-guru besar di dunia. Tapi dia bilang dia nggak percaya Tuhan. Jadi orang pinter nggak bisa mencapai Tuhan itu. Ya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan. Salinan lain kesederhanaan pemberitaan Injil. 22. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda. Sebab pengetahuan Alkitab mereka udah apal ngelotok. Dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Terbagi dua dunia ini. Yang mencari dalam hal agama, maka ada sarjana teologi yang mengetahui tentang Tuhan. Ya. Makanya kalau saya sih sependapat dengan Om Andai, tidak adalah sebetulnya orang yang mengetahui Tuhan itu. Nggak ada. Doktor, divinity nggak ada. Ya. Dan orang Yunani yang mencari hikmat, mencari kepintaran. Dua tiga. Tetapi kami, Paulus dan teman-teman, memberitakan Kristus yang disalibkan. Yang tadi dianggap bodoh oleh dunia. Justru diberitakan oleh Paulus. Untuk orang-orang Yahudi satu batu apa? Batu sandungan. Dan untuk orang-orang bukan Yahudi satu kebodohan. Ayat 24. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah apa? Jadi yang nipu tuh ini nih hati nih. Kenapa kamu percaya Tuhan? Ya, Tuhan sih Tuhan, tapi kamu harus percaya juga si ini, harus percaya juga itu, harus percaya juga ini. Dia orang pintar, dia orang ini. Sederhana saja pemberitaan Tuhan. Kalau kita percaya kepada Kristus, Kristus adalah kekuatan Allah. Dan hikmat Allah. Ini pikiran kita. Kalau hikmat Allah nggak diajar di sekolah. Bahkan di sekolah Alkitab pun tidak diajar. Hikmat kok. Dalam ukuran kecil ya. Kita punya nenek moyang dulu. Kebanyakan kita nenek moyang dari Tengsia, dari Tiongkok.
Mereka yang datang dari Tiongkok tidak berpendidikan dunia. Sama sekali tidak berpendidikan. Waktu saya masih kecil, saya masih ingat duduk sama mama saya di Ibu Jenab, malam-malam lewat tukang kacang asin. Kacang asin oleng-aling. Kacang asin oleng-aling. Kacang asin goreng. Garing. Dia bawa di satu pegangan. Kacang dibungkus di kertas koran. Sebungkus-bungkus. Seperti tanduk. Panggil mama saya beli sebungkus. Sebungkus cepat habis. Beli 2 bungkus. Sama papa. Ilmunya apa? Nggak ada. Cuma dia bikin kacang. Nah itu sekarang dia jadi kacang cek buntuan. Sudah generasi ketiga. Dia tidak usah lagi jalan-jalan di pinggir, di jalan di Cianjur. Dia tenang sekarang. Punya rumah, punya mobil. Sekolah apa? Enggak sekolah. Nah kita bandingkan sekarang orang yang sekolah tinggi. Insinyur, doktor, apa. Kenapa nganggur? Nggak ada kerjaan. Seorang sarjana teologi tulis surat sama saya. Ngelamar, ngajar di sekolah teologi. Dia kasih lihat semua. Saya lulus di sini, saya lulus di sini, saya lulus di sini. Dia kasih. Saya nggak bisa salahkan. Tapi saya mana ada uang untuk bayar orang yang lulusnya kayak begini pinternya. Harus bayar uang dari mana? Sebab yang ngajar ini setengah nyumbang. Setengah jibaku. Setengah korban. Hikmat itu jauh lebih penting daripada kepandaian manusia. 25. Sebab yang bodoh dari Allah. Ulangi, yang bodoh dari Allah. Saya dulu dengan kebodohan saya bilang Tuhan, janganlah saya diberi kekuatan Tuhan. Jangan. Kepintaran Tuhan, jangan. Aduh. Kasih saja saya isi dengan kebodohan Tuhan. Sebab kebodohan Tuhan lebih besar. Apanya? Hikmatnya. Bukan kepandaiannya. Hikmat. Lebih besar hikmatnya daripada manusia. Dan yang lemah dari Allah, kalau Tuhan ada lemahnya, lebih kuat daripada manusia. 26. Ingat saja saudara-saudara bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak. Tidak banyak orang yang berpengaruh. Tidak banyak orang yang terpandang. Berarti ada, tapi tidak banyak. 27. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia? Tetapi apa yang bodoh bagi dunia? Tadi ayat sebelumnya apa? Pengajaran salib adalah kebodohan bagi dunia. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, salib tadi, dipilih Allah. Justru salib dipilih Allah. Untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia ketika Yesus dicangcang, diikat, nggak bisa ngelawan, lemah. Kata dunia, dia harus disalibkan. Dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, 28. Dan apa yang tidak terpandang. Dan yang hina
bagi dunia. Pilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Maka ketika kita menganggap diri kita sesuatu yang patut dihormati, kita kehilangan kans dipilih Allah untuk memalukan yang kuat dari dunia. Justru kalau kita merasa tidak punya apa-apa, tidak mampu berbuat apa-apa, tidak bisa apa-apa, tidak berarti apa-apa, justru saudara beri kesempatan seluas-luasnya kepada Tuhan untuk memilih saudara. 29. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. 30. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus. Oleh siapa saudara? Oleh siapa? Oleh Dia. Oleh siapa? Oleh Dia. Dia itu bisa Bapa, bisa Tuhan. Kita berada, bisa Roh Kudus. Kita berada dalam Kristus Yesus. Bukan oleh pendeta. Bukan oleh gereja. Bukan oleh orang tua kita. Walaupun orang tua kita ikut andil. Bukan oleh kebaikan kita. Bukan oleh kebisaan kita. No. Oleh Dia. Oleh siapa? Nah, kita berhenti ya, nanti kita berhenti di sini. Tapi kita perhatikan ayat ini. Kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi apa? Tuh, tadi yang bodoh bagi dunia jadi hikmat bagi kita. Ia sama-sama membenarkan. 1, 2, menguduskan. Dan 3, menebus kita. Berarti kita dulunya udah digadein. Tetapi lihat. Dengan kasih Tuhan dia menebus kita. Dengan kasih Tuhan dia menguduskan kita. Dan yang penting dia membenarkan kita. Kita sebetulnya nggak benar. Tapi udah kata Tuhan. Aku lebih besar dari hatinya yang licik. Aku benarkan. Saudara senang dibenarkan oleh Tuhan. Saudara senang dikuduskan oleh Tuhan. Saudara senang dia menebus kita. Nah, tahan napas. Sebab tetapi oleh Dia. Tahan napas. Satu ayat yang paling saya kagumi adalah Roma 11 ayat 36. Roma 11 ayat 36. Lihat ke depan. Lihat ke depan. Sebab segala sesuatu adalah segala sesuatu. Kalau Tuhan tidak kehendaki, tidak akan hilang. Kalau Tuhan izinkan, apapun bisa hilang. Dan oleh Dia. Dan kepada Dia. Bagi Dialah. Berapa kali kata Dia? 4 kali. Kemuliaan. Sampai selama sebab Dia yang menguduskan kita. Dia yang membenarkan kita. Dia yang menyucikan kita. Dia yang memilih kita. Dia yang membuat kita ada sebagaimana kita ada. Saya doain, aduh Tuhan, kalau boleh tuh si Dani itu kembalilah sama istrinya. Supaya anak-anak gak jadi korban. Kasihan. Masa umur 13 tahun. Ya. Revi dulu Revi belum kawin. Pengen dibeliin Mitsubishi Lancer yang Evo 5. Saya bilang enggak. Sebab cepat sekali. Itu yang kecelakaan Evo 10. Paling cepat di dunia. Bisa lari 200 km lebih. Umur 13 tahun. Still. Habis nganterin pacarnya. Aduh, anak sekarang mah 13 tahun udah punya pacar. Naik mobil yang mahal-mahal.
Dia lupa segala sesuatu dari dia, oleh dia, kepada dia. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Dengan ini kita berbesar hati. Kembali kepada 1 Yohanes 3 ayat 19. 20 ayat 20. Sebab jika kita dituduh oleh hati yang licik itu, Allah lebih besar daripada hati kita. Semua yang percaya berkata, serta mengetahui segala sesuatu, Tuhan itu 21. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang dibalik. Jikalau hati kita